Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Tapi Lovers. Berjumpa lagi di video kali ini. Kembali kita akan informasikan berita-berita dan info-info terupdate mengenai UFC. Kalian yang punya pertanyaan, masukkan, tulis di bawah di kolom komentar, dan langsung dengarkan. Mondial Brotherhood. Makhachev ingin pensiun setelah beberapa pertarungan, namun sepertinya itu tidak akan mudah. Dengan kemampuan gulatnya, ia bisa tetap mengalahkan petarung-petarung papan atas hingga usia 38-40 tahun. Dalam sejarah UFC, tidak pernah ada petarung yang setelah mengalami kekalahan dari rekor kemenangan panjang lebih dari 12 kemenangan beruntun, mampu kembali menang lebih dari 4 kali berturut-turut. Biasanya, petarung yang mengalami kekalahan dari rekor panjang mulai kalah secara beruntun, terutama mereka yang lebih tua. Namun, saya tahu satu orang yang bisa kembali mencetak 4-5 kemenangan berturut-turut setelah kalah dari rekor panjangnya, yaitu Islam Makhachev. Saat ini, ia memiliki 15 kemenangan beruntun, dan pada bulan Oktober, dia akan berusia 34 tahun. Misalnya, dia mengalahkan Arman Tsarukyan atau Ilia Topuria, lalu kalah di kelas welter. Saya yakin, meski usia 35 tahun, ia tidak akan jatuh dan akan mulai menang lagi secara beruntun. Sebelum saya menjelaskan mengapa saya berpikir demikian, mari kita lihat bagaimana petarung-petarung pendahulu mengalami penurunan setelah mematahkan rekor kemenangan mereka. Israel Adesanya, 35 tahun, 3 kekalahan berturut-turut, 1 kali menang dan 4 kali kalah setelah 12 kemenangan berturut-turut di divisi kelas menengah. Tony Ferguson, 37 tahun, 8 kekalahan berturut-turut setelah 12 kemenangan beruntun. Anderson Silva, 38 tahun, 4 kekalahan berturut-turut, 1 kali menang, 7 kali kalah setelah rekor kemenangan panjang. Kamaru Usman, 35 tahun, 3 kekalahan berturut-turut. Alexander Volkanovski, 35 tahun, 2 kekalahan sejauh ini, namun hampir dipastikan akan ada kekalahan ketiga dari Topuria di bulan April. Saya berlatih dengan banyak anak muda, dan jika saya merasa mereka mulai menyusul atau lebih unggul dari saya, maka saya akan berhenti. Tapi saat ini belum sampai pada titik itu. Saya merasa bahwa saya masih terus berkembang. Saya tidak punya rencana untuk pensiun. Saya ingin mempertahankan sabuk kelas ringan dan memenangkan sabuk kedua. Ketika saya merasa tidak lagi di puncak, barulah saya akan memikirkannya. Tetapi saat ini, saya masih muda, masih lapar, dan saya masih ingin menjadi nomor 1. Kadang-kadang, setelah kehilangan rekor panjang, seorang petarung bisa kembali menang beruntun. Tetapi syarat utamanya adalah usia yang masih muda. Max Holloway ketika kalah setelah 13 kemenangan beruntun, baru berusia 27 tahun. Jose Aldo, 15 kemenangan beruntun, berusia 29 tahun. Robert Whittaker, 9 kemenangan beruntun, juga berusia 29 tahun. Namun, tidak satupun dari mereka yang menang lebih dari 3 kali setelah kekalahan tersebut. Mencapai 4 kemenangan beruntun sudah merupakan prestasi luar biasa yang belum pernah tercapai. Ketika rekor terputus di usia 34-35 tahun, biasanya petarung akan mulai kehilangan performa. Lalu, mengapa Makhachev akan menjadi pengecualian jika ia melanjutkan karirnya setelah kekalahan dan mencoba meraih 4-5 kemenangan lagi? Jawabannya adalah gulat. Gulat adalah jaminan terbaik bagi seorang petarung yang mulai menua. Semua petarung yang kalah dari rekor panjang mereka tidak memiliki kemampuan gulat yang kuat, bahkan Kamaru Usman. Contoh nyata betapa efektifnya gulat di usia lanjut dapat dilihat pada Glover Teixeira. Di usia 39 tahun, setelah melewati puncak fisiknya dan kehilangan kecepatannya, ia membangun rekor kemenangan lagi. Ia memenangkan 6 pertarungan beruntun dan merebut sabuk juara. 5 kemenangan termasuk perebutan gelar diraihnya melalui gulat. Tanpa gulat dan grappling, ia tidak akan menang melawan Krylov. Makhachev memiliki gulat yang membuatnya bisa bertarung melawan 98% petarung papan atas hingga usia 38-40 tahun. Gulatnya tidak bergantung pada kecepatan. Setengah dari takedownnya di UFC tidak bergantung pada kecepatan. Contohnya, Chimaev sangat bergantung pada kecepatan serangan pertama. Gulat Makhachev tidak bergantung pada tempo, tekanan atau daya tahan yang luar biasa seperti Merab Dvalishvili. Ia bisa melakukan takedown dan kuncian saat level kardio sudah turun 15-20% seperti di ronde kelima melawan Poirier. Tingkat keberhasilan takedown Makhachev sangat tinggi, mencapai 53%.
Setiap takedown kedua yang ia lakukan berhasil. Jika Demian Maia memiliki tingkat kesuksesan seperti itu, ia mungkin sudah menjadi juara UFC berkali-kali. Namun, Maia hanya memiliki tingkat keberhasilan takedown 20%. Tidak masuk akal jika Makhachev gagal melakukan satu takedown pun dari 21 upaya seperti Maia dan Woodley. Kekuatan fisik Makhachev tidak akan hilang hingga ia berusia 38-40 tahun. Punggung yang besar dan cengkramannya akan tetap sama. Kemampuan submission Makhachev juga sudah berkembang sedemikian rupa sehingga ia tidak lagi hanya seorang grappler yang bertahan lama dan menunggu lawannya membuat kesalahan. Kini, ia bisa agresif dan memanfaatkan peluang, seperti saat melawan Moicano. Dengan kemampuan kontrol dari segala posisi, Makhachev bisa mendominasi Volkanovski dari posisi punggung penuh selama satu ronde, berada di atas Tsarukyan dari posisi guard selama satu ronde penuh, atau bertarung dari posisi side control dan half guard. Ia juga mampu mengunci dalam clinch. Dari 11 lawan terakhirnya, 7 diantaranya tidak pernah mampu lepas dari bawah setelah dijatuhkan. Oleh karena itu, saya yakin meskipun kecepatan dan refleks Makhachev menurun, bahkan jika ia kalah dan kehilangan sedikit rasa percaya diri, ia masih mampu bertarung di level tertinggi hingga usia 38-40 tahun dan membangun rekor kemenangan baru, 4-5 kemenangan beruntun. Saya melihatnya akan mengakhiri karirnya dengan rekor 17-18 kemenangan beruntun, atau dengan rekor UFC keseluruhan, 21 kali menang dan sekali kalah. Satu-satunya hal yang bisa menghalangi Makhachev adalah kesehatan. Apakah ia mampu menjalani camp gulat yang intens setelah berusia 35 tahun menjadi pertanyaan besarnya. Mondial Brotherhood.